Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan untuk siap Engkau taburi firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami boleh melaksanakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini di dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan Matius pasal 11 ayatnya yang pertama. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Membawa Pemisahan dan Bagaimana Mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah boleh membaca secara lengkap, secara pribadi, dan pada saat ini kita akan merenungkan beberapa ayat yang menjadi dasar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Di sini saya memberikan judul mengenai tantangan dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan peringatan di ayatnya yang ke-34 sampai dengan 37, yaitu tantangan di dalam keluarga. Kemudian di ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42, yaitu tantangan di dalam kehidupan. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai tantangan di dalam kehidupan yang seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi. Untuk yang pertama, yaitu tantangan di dalam hal keduniawian, yaitu godaan di dalam pekerjaan. Seperti contohnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kemudian dalam mendapatkan akses di salah satu fasilitas. Nah, tetapi kita harus berlaku tidak jujur dan rela meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu di dalam kehidupan remaja dan pemuda saat ini, yaitu pujaan hati ataupun kekasih yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, di sini para pemuda dan remaja dihadapkan pada tantangan ataupun pilihan, apakah mereka tetap mengasihi Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan Yesus, atau lebih menuruti keinginan mereka sendiri dengan mempertahankan hubungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tantangan di dalam kehidupan rohani Kristen saat ini, yaitu mengenai kesuaman rohani. Kesuaman rohani di sini maksudnya adalah kita kurang dekat dengan Tuhan. Kita masih sering menuruti keinginan pribadi kita masing-masing. Kita jarang berdoa, kita jarang beribadah, kita jarang membaca Alkitab, dan kemudian di dalam kehidupan kita berhadapkan dengan orang-orang dan mungkin kita sering kecewa dan kurang mampu untuk mengampuni seperti itu, dan kita lantas meninggalkan iman. Itu adalah salah satu contoh di dalam kehidupan rohani Kristen. Dan saat ini kita ingin bersama-sama merenungkan apa yang menjadi dasar kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan bahwa mengikut Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi kita harus mengetahui dasar-dasar yang akan senantiasa menguatkan kita di dalam menghadapi tantangan. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti siap untuk menerima segala risiko, dan kita tetap mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita ditempatkan. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti kita rela meninggalkan segala sesuatunya, meskipun itu
tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, lantas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengikut Tuhan? Nah, di sini yang pertama adalah kita harus senantiasa menyambut Dia di dalam segala situasi, senantiasa melibatkan Tuhan ketika kita mengambil keputusan, menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah, sehingga ketika kita dihadapkan dengan tantangan ataupun pilihan di dalam kehidupan, kita mampu untuk menentukan dan memutuskan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya bahwa apa yang kita perbuat di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti akan dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Nah, lantas ketika kita sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, apakah itu sudah cukup? Kita pun juga diberikan pesan oleh Tuhan bahwa kita harus tetap mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Jadi sembari kita menghadapi segala macam tantangan, tetapi kita pun juga harus tetap memberikan contoh yang baik, mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Marilah kita sebagai anak-anak Allah, kita selalu berkomitmen untuk setia, dan kita senantiasa menyambut Dia di dalam segala situasi dan setiap tantangan yang kita hadapi. Kita tetap cinta kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan, dan sembari mengabarkan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Amin.